Baik, teman-teman, selamat siang. Siang. Oke. Sini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang tema kita, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi sini kita akan membahas tentang tema yaitu kelas kata, frasa, klausa, dan diksi. Oke. Di sini saya sudah membagikan materi yang akan teman-teman bahas. Masing-masing sudah mendapatkan toh. Jadi kita akan mulai dari awal. Oke. Materi pertama itu mengenai kelas kata yang akan membahas tentang pengertian, jenis, dan apa lagi? Fungsi. Oke. Nah, kita mulai dari awal. Yang pertama itu pengertian. Pengertian kelas kata ini siapa yang mendapatkan materi tersebut? Waktu saya berikan untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kelas kata. Kelas kata adalah pengelompokan kata-kata berdasarkan karakteristik dan fungsinya dalam kelas kata merupakan kelas kata berdasar dalam tata bahasa yang membantu mengklasifikasikan kata-kata ke dalam kategori tertentu. Itu pengertian dari kelas kata. Yang kedua tentang apa? Fungsi kelas kata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kelas kata. Kelas kata mempunyai beberapa fungsi penting dalam penyusunan kalimat, diantaranya melambangkan pemikiran atau gagasan yang sebelumnya hanya berupa gagasan yang bersifat abstrak, lalu bisa mencari konflik karena adanya kelas kata. Kemudian kelas kata juga berfungsi untuk membentuk macam-macam struktur kalimat serta memperjelas makna gagasan. Selain yang tersebut di atas, kelas kata juga berfungsi sebagai pembentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, atau kalimat. Selanjutnya, menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi antara lain berita, perintah, penjelasan, argumentasi, pidato, dan diskusi. Tentunya kelas kata juga berfungsi untuk mengungkapkan berbagai sikap, misalnya setuju, menolak, dan menerima. Ya, lanjut yang ketiga apa? Fungsi dari kelas kata. Ya, jenis kelas kata sudah toh? Tadi itu fungsi atau jenis? Oke. Ya, jadi waktu sampai mendapatkan materi dengan jenis kelas kata waktu Baik, selanjutnya menurut tata bahasa baku bahasa Indonesia, kelas kata dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu verba, nomina, pronomina, dan numeralia, adjektiva, adverbia, dan kata tugas. Yang pertama, verba atau kata kerja. Kata kerja adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Yang berikut, nomina atau kata benda. Kata benda adalah satu kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Yang berikut, pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase kata benda. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Yang berikut, numeralia. Numeralia adalah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas atau kata bilangan. Dalam istilah linguistik, numeralia menyatakan beberapa kali perbuatan terjadi, misal sekali, 2 kali, dan sebagainya. Yang berikut, adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Contohnya, kata 60 dalam kalimat ada 60 orang guru di sekolah ini. Yang berikut, adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain, atau keseluruhan kalimat. Kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu perbuatan dilakukan atau terjadi. Contoh, mereka hidup dengan gembira. Sudah? Sudah. Oke, baik. Berikut tentang apa? Frasa. Frasa, oke. Frasa ini siapa yang mendapatkan tentang materi tentang frasa? Oke, silakan waktu saya berikan untuk menjelaskan tentang kita masuk pada materi kedua yaitu tentang frasa. Oke. Siapa yang mendapatkan tentang
materi tentang pengertian frasa, jenis frasa, silakan Pak bisa berikan. Pengertian frasa adalah salah satu istilah yang sering dibicarakan dalam kajian linguistik. Frasa merupakan satuan linguistik yang besar dari kata terbentuk dari frasa. Dalam konteks besar bahasa Indonesia, frasa diartikan sebagai gabungan dua kata terdiri yang bersifat non-predikatif. Bersifat non-predikatif berarti bahwa salah satu kata yang terdapat dalam hubungan kata tersebut berfungsi sebagai predikat. Sifat non-predikatif pada gabungan kata ini membedakan frasa dari klausa dan kalimat. Pada sumber yang lain menjadikan frasa sebagai sebuah gabungan atau kumpulan kata yang terbentuk dari dua bagian kata atau juga lebih yang mempunyai satu makna gramatikal atau makna yang berubah yang memiliki sebuah konteks. Yang kedua tentang jenis-jenis frasa. lanjut. Jenis frasa berdasarkan kategori unsur intinya. Frasa nominal, frasa yang unsur intinya berupa nominal atau kata benda. Contoh, ayah membeli meja tamu. Yang kedua, frasa verbal. Frasa yang unsur intinya berupa verba atau kata kerja. Contoh, adik sedang tidur di kamar. Yang ketiga, frasa adjektiva. Frasa yang unsur intinya berupa adjektiva atau kata sifat. Contoh, kakakku sangat cantik. Yang keempat, frasa adverbial. Frasa yang unsur intinya berupa adverbial atau kata keterangan. Contoh, ayah memanjakan aku sejak dulu. Yang kelima, frasa numeral. Frasa yang unsur intinya berupa numeral atau kata bilangan. Contoh, aku membeli 3 mangkok bakso. Yang keenam, frasa preposisional. Frasa yang salah satu unsur berupa preposisional atau kata depan. Contoh, kami bukti teras. Sudah? Oke, baik. Yang ketiga itu tentang struktur frasa dalam bahasa Indonesia itu siapa yang berikut? Pilih dulu. Kemarin secara detail, soalnya terkenal tempat struktur frasa dalam bahasa Indonesia. Ya, frasa dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, struktur frasa terdiri atas 1. Struktur frasa nominal, B. Struktur frasa verbal, C. Struktur frasa adjektival, D. Struktur frasa preposisional, dan E. Struktur frasa numeral. Oke, baik. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu tentang klausa, toh? Oleh klausa itu saya sendiri yang mendapatkan materinya. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi tentang klausa. Ya, pertama itu kita mulai dari pengertian klausa. Ya. Klausa adalah kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Misalnya, mereka berbicara, dosen mengajar, mereka bertanya, dan mereka tidak puas. Nah, itu contoh dari klausa. Oke, yang berikut yaitu tentang jenis-jenis klausa. Oke, baik. Jenis-jenis klausa ini ada kurang-kurangnya ada 3. Ya, yang pertama itu klausa dalam kalimat majemuk setara. Oke. Dalam kalimat majemuk setara atau koordinatif, setiap klausa mempunyai kedudukan yang sama. Kalimat majemuk koordinatif dibangun dengan 2 klausa atau lebih yang saling menerangkan. Contoh yang pertama yaitu Rima pergi ke kampus, dia pergi ke kota. Nah, itu contoh kalimat majemuk setara dalam bentuk klausa. Oke. Yang kedua yaitu tentang kalimat majemuk
bertingkat. Nah, kalian majemuk bertingkat atau sering disebut dengan subordinatif. Nah, kata lain dari kalimat majemuk bertingkat ini subordinatif. Dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya, misalnya contohnya seperti dia masuk perguruan tinggi swasta karena dia tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, itu contoh dari klausa majemuk bertingkat. Oke. Yang ketiga itu klausa kalimat gabungan. Gabungan antara majemuk setara dan majemuk bertingkat. Nah, gabungan dari majemuk setara dan majemuk bertingkat disebut dengan subordinatif dan koordinatif, terdiri dari 3 klausa atau lebih. Oke, yang pertama yaitu contohnya ayah mengajarkan rasa tanggung jawab dan ibu mengajarkan rasa kasih sayang kepada anak-anak mereka agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, itu contoh dari klausa gabungan atau klausa dalam kalimat gabungan. Nah, itu singkat. Kita masuk pada yang materi yang keempat, yaitu mengenai diksi. Diksi ini coba teman-teman yang mendapatkan materi tentang diksi ini, waktu saya berikan untuk menjelaskan tentang pengertian dan teknik pengambilan kata. Oke, waktu saya berikan. Di sini kita akan membahas tentang pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada pendengar atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian dengan kata. Lanjut. Kata, kalimat, paragraf atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, menunjukkan tingkat keresmian atau realitas. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata didukung dengan tanda baca pula dapat menimbulkan permasalahan, yaitu bukti yang terekspresi melalui kata yang didapat penekanan maupun menghasilkan gaya kesesuaian ini. Pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya, gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicaraan dan pendengar. Yang kedua, teknik pemilihan kata diksi. Yang pertama, memilih kata-kata yang lebih dalam menginginkan banyak diterima juga kata-kata yang contohnya tidak baku, membuat ketimbang daripada teknik kebuahan. Yang kedua, menghindari kata-kata yang termasuk jargon atau topik atau slang karena kata-kata tersebut dia termasuk kata-kata baku. Kecuali sebagai dapat contoh tidak baku, beli kopi 14, baku beli kopi 11. Yang ketiga, menghindari pemakaian kata-kata yang digunakan sebagai kata kunci. Contohnya tidak baku. Kota Jember merupakan kota di mana dilahirkan baku. Kota Jember merupakan kota yang dilahirkan. Keempat, memilih kata-kata yang lugas, bermakna denotatif bukan bermakna konotatif. Contohnya tidak baku. Besok ibuku ke meja hijau untuk menyelesaikan masalah. Baku. Besok ibuku ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah. Oke, baik, terima kasih. Pembahasan materi mengenai tema kita ini sudah selesai. Jadi sekarang mungkin ada dari teman-teman yang menanggapi atau bingung dengan pembahasan materi yang telah diberikan. Oke, lanjut.
saya mau dari pertama nih mengenai kelas kata. Coba kawan memberikan contoh kelas kata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena sekarang kelas kata ini contoh dari kelas kata itu seperti apa contoh yang kita gunakan. Mengganggu. Sama. Ini bukan terpaksa dia yang kita semua mungkin ada yang mungkin menjawab silahkan jangan berutang pada dia saya karena dia yang mendapat materi tersebut jadi dia harus menjawab bukan atau tidak semua di sini Yang kita saling sharing. aku tidak sharing nah jadi ini bagus intinya itu adalah kata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti Dengan suatu cara. contoh saya Suatu cara yang Contoh kelas kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari saya ambil dari kelas kata numeralia. Contohnya dalam satu kelompok kita ada 6 orang yang membahas materi ini dengan kelas kata rasa, diksi, dan close. jadi contohnya yang membahas tentang berarti kelas kata yang digunakan itu contohnya seperti satu kelompok itu di dalamnya ada berarti dari kelas kata. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya silakan. Mungkin bertanya sama yang serta itu bertanya sama. Jangan kita bertiga dalam bertanya. Ini kan bagus tapi kan Kelas kata tentang fungsi kelas kata itu kan salah satu bentuk kelas kata. salah satu contoh fungsi. Kelas kata. mungkin ada yang bisa jawab dari meja kelas. Inti dari kata-katanya itu membantu mengilustrasikan peran dan fungsi dalam kalimat. Itu yang pertama. Fungsinya. Coba bisa baca dari pengertian. Itu contoh. Maksudnya dia pengertian baca dari pengertian. Pengertian yang Kita lu baca tuh. membantu mengilustrasikan peran dan fungsi kata dalam kalimat. Oke. Ya contoh begini mas. Jadi contoh begini. Dia maksud itu begini ya. Contoh tuh kayak kita yang tadi saya kasih contoh sih. Kan dia membantu apa? Mengilustrasikan peran dan fungsi kata dalam Nah, kalimat. fungsi kata dalam satu kalimat. Oke, saya kasih contoh tadi ya. Tentang fungsi dari kelas kata. Oke. Yang pertama itu contohnya yang tadi cuma ya. Foto dalam satu kelompok itu ada 6 orang. Jadi fungsi dari kata yang kita keluar tadi, fungsinya itu memberitahukan bahwa dalam satu kelompok itu ada 6 orang. Dan fungsi dari kelas kata itu memperjelas apa yang sudah kita memperjelas tentang tujuan dari kata tersebut. Seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman. Oke. Baik, kalau tidak ada ini mungkin
diskusi kita sampai di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sudah meluangkan waktu sehingga kita dapat membuat ruang diskusi kita dengan sangat-sangat baik. Terima kasih. Shalom. Terima kasih.